Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang empties aku beberapa bulan terakhir ini. Kebetulan produknya skincare semua, jadi kalau penasaran gimana pengalaman aku pakai ini produk-produk sampai habis, keep on watching. Oke, kita mulai dulu dari yang paling kanan. Ini udah pernah masuk juga ke monthly favorites aku dan aku emang suka banget dari pas awal-awal pakai sampai sekarang udah habis dan aku udah beli penggantinya yang baru. Jadi ini adalah Avoskin Miraculous Acne Solution Spot Treatment. Isinya itu ada 1,5% salicylic acid, terus ada zinc PCA, sulfur, spirulina, tea tree, sama calamine. Nah, mungkin nggak terlalu banyak mungkin ya konsentrasinya, cuman ini juga ada turmeric gitu, makanya warnanya kuning. Nih, bisa dilihat dari sisa-sisa yang masih menempel di ujungnya, ini warnanya kuning. Dan ada aroma-aroma khas tea tree dan sulfur dan turmeric itu, jadi wanginya emang herbal banget. Yang aku suka adalah, ini kayak masih ada dikit kali ya bisa dikeluarin. Dia tuh teksturnya super creamy dan gak bikin area di sekitar jerawatnya tuh jadi ikutan kering yang berkerak. Nah biasanya tuh mengganggu ya kalau misalkan kita pakai obat jerawat, pengennya yang kering ya jerawatnya aja gitu ya, yang kempes jerawatnya aja, bukan area di sekitarnya. Nah ini bisa banget dipilih kalau kalian juga nyari obat jerawat yang modelnya kayak gitu. Nah kenapa aku suka lagi, karena dia tadi seperti aku udah sebutin di awal, kandungannya ini tuh semuanya calming dan emang ngebantu buat ngempesin jerawatnya. Kayak ada si zinc PCA, terus ada spirulina, dan tadi aku udah sebutin juga ada tea tree, ada calamine, terus juga ada si turmeric itu. Jadi dia selain ngempesin jerawatnya dan ngeringin jerawatnya juga bantu ngurangin kemerahan. Biasanya kan jerawat tuh terutama kalau lagi meradang tuh ada merah-merahnya. Nah ini bisa dibantu dikurangi pakai ini gitu. Nah kekurangannya mungkin ini lebih cocok buat dipakai kalau lagi di rumah aja gitu ya, kayak kalau pagi-pagi atau siang-siang lagi di rumah sama mau tidur, karena emang ada warna kuningnya itu. Kalau aku sih biasanya nggak di blend sampai hilang ya, jadi emang dibiarin aja kayak ditutut terus ada kuning-kuning, ya udah kan di rumah ini. Nah cuma kalau misalkan mau dipakai misalkan under makeup gitu, itu bisa ditunggu agak nyerap, agak ngeset baru dilanjutin sama makeupnya. Ini aku suka banget, jadi aku udah repurchase lagi yang baru. Moving on, ini adalah moisturizer dari Glowing Potion yang variannya itu Forever. Jadi setahu aku si Glowing Potion ini ada beberapa varian gitu ya. Ada yang buat kulit normal, ada yang buat kulit sensitif, kering, sama ini yang sifatnya lebih menjaga kulit biar menua lebih baik gitu ya. Nah kandungannya ini ada bakuchiol sama triple ceramide, ada hexapeptide juga. Jadi emang dia lembab banget, cuma yang aku suka adalah formulanya nih ringan banget. Kayak kalau pakai ini tuh nyerapnya enak banget. Biasanya aku mix juga pakai oil si Bio Beauty Lab itu. Aku kasih sedikit biar dia lebih rich kalau buat malam-malam. Nah ini dari segi packaging juga aku suka karena tinggal dipencet aja. Nih karena udah habis jadi emang udah nggak ada yang keluar lagi, tinggal sisa-sisa aja. Lebih higienis juga dibandingin sama jar yang mesti nyolek-nyolek. Cuma emang kalau misalkan udah tiris gitu ya, bisa kalian buka buat dihabisin aja nih yang masih ada tersisa di kemasannya gitu. Ini ada aroma-aroma subtle banget sih, kayak hampir nggak kecium, tapi wanginya mengingatkan aku sama sugus rasa anggur. Tapi dia nggak tahan lama wanginya, jadinya aman-aman aja kalau misalkan kalian sensitif sama wangian gitu. Nah ini enak mau dipakai pagi ataupun malam, di bawah sunscreen juga oke, jadi dia nggak bikin sunscreennya itu jadi lebih berat. Selanjutnya ini adalah skincare yang menurutku wajib banget punya selama masih pakai masker nih sekarang, apalagi teman-teman yang kulitnya sensitif langsung keluar jerawat kalau pakai masker seharian. Ini adalah Studio Tropic Rescue RX Mist, sama aku juga ini udah habis, udah repurchase yang gede lagi, dan aku juga punya yang kecil-kecil buat kalau dibawa traveling gitu, karena ada gantungannya tuh bisa digantung di tas. Nah jadi ini adalah Face Purifying Mist, jadi sifatnya emang antibakterial dan juga calming. Kandungannya ada IPMP. IPMP itu si kandungan antibakterialnya tadi emang udah teruji klinis juga, bisa buat mengatasi bakteri penyebab jerawat, P. acnes,
Dan juga ada bisabolol, dia calming dan pro vitamin D3 yang emang bikin skin barrier itu lebih kuat. Nah jadi ini formulanya sendiri nyaman banget pas disemprotin tuh nggak ada lengket-lengket, karena biasanya kan kalau face mist yang sifatnya tuh hydrating emang agak humektan gitu ya, berasanya tuh kayak agak ngekep gitu. Nah kalau ini tuh nggak kayak gitu, jadi nggak bikin nambah hidrasi sih, emang karena emang fungsinya bukan itu. Jadi dia nggak bikin kulit tuh jadi lengket setelahnya. Emang kayak kalau habis pakai hand sanitizer aja gitu kalau di tangan. Nah ini buat di kulit wajah. Tapi katanya ini bisa juga dipakai buat di rambut gitu atau buat surface sanitizer. Tapi kalau aku sih sayang, jadi aku khusus pakai ini buat wajah aja. Ini katanya juga calms angry skin. Biasanya kulit aku nih suka gampang gatal-gatal, kayak kalau ada debu gitu ya lewat. Itu biasanya agak gatal, langsung disemprot aja, nggak lama dia bakal mereda gitu. Nah yang terakhir, kalau tadi tuh sifatnya calming, terus hydrating. Nah kalau ini adalah salah satu produk skincare yang potent yang aku berhasil habiskan, yaitu dari Avoskin si Miraculous Retinol Ampule. Ini juga salah satu retinol pertama sih yang aku cobain, dan ini isinya ada retinol, peptide, vitamin E, pomegranate, sama green tea. Jadi perpaduan antara retinol yang cukup strong gitu dan juga ada antioksidannya juga, jadi ngebantu buat bikin skin barrier-nya lebih kuat. Nah beberapa orang bilang ini salah satu produk skincare retinol yang cukup light dan cocok dipakai sama pemula. Kalau menurut aku ini justru salah satu yang potent gitu, hasilnya di aku tuh kelihatan banget. Sampai-sampai pas awal pakai, saking sukanya sama hasil di awal-awal tuh aku sempat agak terlalu rajin ya pakainya, jadinya kulitnya malah jadi perih. Jadi mungkin buat temen-temen yang pas awal-awal langsung ngerasa wah kulitnya nih lebih plump gitu, lebih glowing, lebih halus di tekstur juga, itu bisa tetap perhatikan gitu ya, jangan nafsu pakainya, bisa seminggu 1-3 kali aja udah maksimal tuh 3 kali. Jangan sampai hari ini pakai besoknya pakai lagi, itu biasanya nanti jadi perih gitu ya. Dan jangan lupa juga buat pakai sunscreen besokannya. Sebenarnya dia bukan tipe yang bikin kering. Biasanya tuh ada skincare retinol tuh yang keringnya tuh langsung berasa gitu. Abis dipakai oh ya agak bikin jadi kulitnya agak tight. Nah kalau ini tuh enggak, karena emang ada percampuran si peptide, vitamin E, pomegranate, sama green tea-nya itu. Nah tapi kalau misalkan dipakai sering-sering tuh, kayak pas kalau aku pakai waktu itu 3-5 hari berturut-turut aku pakai, itu keringnya sampai lumayan perih gitu ya. Tapi itu bukan karena produknya, emang pemakaiannya aja terlalu nafsu, jadinya bisa dipakai di sela-sela aja. Terus juga jangan lupa kalau misalkan pas awal-awal mungkin di kamu ada reaksinya agak perih gitu atau agak kering, jangan ragu buat di layer sama skincare yang lebih moisturizing. Pokoknya dengerin aja kulit kamu tuh butuhnya apa gitu, nggak mesti ngikutin misalkan si A cara pakainya gini, terus si B cara pakainya gini. Pokoknya kamu dengerin aja kulit kamu tuh butuhnya apa. Ini ada kemungkinan aku bakal repurchase lagi karena emang hasilnya oke banget. Cuma mungkin juga aku bakal mencoba-coba produk retinol lainnya, karena sekarang juga banyak banget ya retinol over the counter yang menarik buat dicoba. Oke, itu dia 4 produk yang berhasil aku habiskan. Dari semuanya nih, semuanya aku suka gitu ya. Ratingnya bisa dibilang 8/10. Semuanya nggak ada yang aku menyesal mencobanya gitu. Dan beberapa juga udah aku repurchase. 2 ini udah aku repurchase. Kalau moisturizer aku kayak bakal coba yang baru, yang lain. Dan retinol sepertinya juga aku bakal coba-coba yang lain lagi. Tapi kalau ini kayaknya udah holy grail gitu, menemukan holy grail. Nah kalau misalkan ada favorit kalian yang aku mention barusan, boleh banget komen di bawah. Terus kalian sukanya kenapa, racunin teman-teman yang lain yang nonton juga. Sama jangan lupa buat tulis reviewnya di FBM. Nah kalau kalian pengen lihat emptiesnya siapa lagi nih kira-kira di video selanjutnya, boleh banget di komen. Apakah pengen skincare atau pengen empties yang lain juga bisa, kayak hair care, body care gitu ya, boleh banget ditulis aja di komen. Oke, segitu dulu dari aku. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like dan subscribe, sama nyalain lonceng notifikasi biar kamu tahu kalau FB upload video terbaru. That's all from me, and until next time, bye-bye!